Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 406. Orang-orang Yahudi memerintahkan orang-orang mukmin bersikap kikir. Ibnu Ishaq berkata, Khardam bin Qais sekutu Ka'ab bin Al-Ashraf, Usamah bin Habib, Nafi bin Abu Nafi, Bahri bin Amr, Huwayai bin Ahab dan Rafi'ah bin Zaid bin Tabut bertemu dengan beberapa orang dari kalangan kaum Anjar. Dulu, orang-orang Yahudi tersebut bergaul dengan kaum Anjar. Mereka menasihati sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata kepada mereka, janganlah kalian menginfakkan harta kalian, karena itu akan menjadikan kalian orang miskin. Janganlah tergesa-gesa untuk berinfak, sebab kalian tidak tahu apa yang akan terjadi dengan nasib kalian kelak. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Quran Surah An-Nisa 37. Yang dimaksud dengan karunia pada ayat di atas adalah Taurat yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Apakah kemudaratannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Quran Surah An-Nisa 37-39. Ibnu Ishaq berkata, Rifa'ah bin Zaid bin Tabut adalah salah seorang pemuka Yahudi. Apabila berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia senantiasa memilih-milih lidahnya. Ia berkata, wahai Muhammad, dengarkanlah dengan seksama, agar kamu paham. Kemudian Rifa'ah bin Zaid bin Tabut menghina dan mencemooh Islam. Lalu Allah yang Maha Mulia menurunkan firman-Nya tentang dirinya, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Alkitab, Taurat? Mereka memilih kesesatan dari petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'aina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Quran Surah An-Nisa 44-46. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pemuka-pemuka Yahudi seperti Abdullah bin Surya Al-Awar dan Ka'ab bin Asad, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam. Demi Allah, sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa yang aku bawa adalah kebenaran. Orang-orang Yahudi berkata, kami tidak kenal itu, wahai Muhammad. Mereka ingkar terhadap apa yang sebenarnya telah mereka ketahui dan tetap bertahan dengan kekafiran. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merubah mukamu, lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Quran Surah An-Nisa 47.